Race condition itu adalah salah satu topik yang banyak sekali ya ditanyakan kalau teman-teman misalnya lagi proses interview misalnya. Nah, tapi bukan berarti ketika banyak orang yang menanyakan tentang race condition bukan berarti itu semacam formalitas aja gitu ya biar orang tahu, enggak. Tapi justru kenapa banyak ditanyakan karena ini adalah salah satu hal yang wajib agar kita tahu gimana caranya menangani race condition ya, terutama di database. Kenapa? Karena kalau misalnya sampai kita tidak bisa menangani hal ini, nah itu bisa berbahaya. Nah, di sini nanti saya jelaskan contoh ya terjadinya race condition, kenapa sangat berbahaya, dan nanti gimana cara penanganannya. Yuk kita bahas. Oke, kita balik ke katanya ya. Apa itu race condition? Jadi di sini ada katanya race condition. Nah, udah jelas sebenarnya ya, race condition itu berarti kondisi balapan ya. Maksudnya apa sih? Oke, maksudnya kayak gini. Kalau misalnya kasusnya adalah di database, race condition atau kondisi balapan ini di mana gitu ya. Ada satu data misalnya, atau ada beberapa data misalnya gitu ya, mau diupdate secara bersamaan oleh lebih dari satu proses. Biasanya seperti itu. Jadi ini adalah kondisi balapan. Jadi di mana beberapa proses melakukan balapan untuk mengupdate data yang kemungkinan sama. Ya. Jadi misalnya kita punya data, contoh yang paling simpel contohnya misalnya kita punya data A gitu ya. Misalnya ini ada data A gitu ya. Nah, di sini ada request misalnya, request 1, di sini request 2, di sini request 3, di sini request 4. Misalnya kita bikin aplikasi entah itu web, aplikasi mobile, dan lain-lain. Nah, misal 4-4-nya ini mau mengupdate data yang sama. Nah, jadi ini berbarengan. Seperti itu. Update-nya ke yang sama. Nah, ini adalah namanya kondisi race condition. Ya, jadi balapan, beberapa proses mengupdate data yang sama. Nah, kenapa kita perlu bisa menghandle ini? Karena kalau sampai kita salah menangani hal seperti ini, maka akan bisa sangat berbahaya. Terutama kalau kita bikin aplikasinya yang berhubungan dengan finansial ya, atau keuangan. Itu sangat berbahaya kalau sampai kita tidak bisa menangani race condition. Oke, nextnya kita coba simulasikan gimana sih kejadian race condition ini dan kenapa sangat berbahaya ya, terutama kalau aplikasi kita berhubungan dengan finansial. Oke, kita udah tahu ya sekarang itu banyak banget aplikasi e-wallet ya. Contohnya misalnya ada GoPay, ada Dana, ada OVO, dan lain-lain. Nah, aplikasi-aplikasi seperti itu pasti sudah menghandle race condition ini dengan baik. Kenapa? Karena kalau sampai tidak, maka itu sangat berbahaya. Oke, kita akan coba simulasikan gimana contoh race condition terjadi. Anggap saja kita bikin e-wallet misalnya gitu ya, atau e-money, tapi kita lupa implementasi race condition. Oke. Misal, kita punya user A misalnya, atau usernya Eko gitu ya. Eko saldonya misalnya 1 juta. Atau ya paling gampang 1.000 deh ya. Nah, jadi database kita punya data Eko, lalu dia itu saldonya 1.000. Oke, lalu saya ingin membeli barang. Membeli barang misalnya harganya 500. Atau 700 deh ya. Apa yang terjadi? Ya pasti kan kita akan coba ya, select dulu ya untuk validasi ya. Biasanya kita akan coba validasi dulu. Jadi tidak langsung tiba-tiba diupdate ke database. Kenapa? Karena kita harus validasi dulu misalnya, oh saldo tidak cukup dan lain-lain. Jadi biasanya kita akan select dulu. Select ya. Kita dapat nih, oh datanya Eko, saldonya ternyata 1.000. Nah, sedangkan kita mau belinya misalnya 700. Dari sini kita tahu ya, oke, kalau ini masih boleh transaksi. Ketika transaksi, apa yang dilakukan? Ya kita biasanya lakukan update. Update misalnya Eko ya, set saldonya itu biasanya 1.000 dikurangi 700, set 300. Seperti ini. Nah, biasanya kita lakukan seperti ini. Kalau diperhatikan, ya nggak ada yang salah dengan ini ya. Nah, karena memang biasanya kita lakukan itu. Jadi kita validasi dulu, pastikan saldonya cukup gitu ya. Kalau udah cukup, oke, kita akan langsung deduct ya, atau kurangi saldonya. Tadinya 1.000, kita kurangi 700 jadi 300. Dari sini mungkin kita, nggak ada masalah aplikasi kita. Sampai tiba-tiba ada kejadian orang yang ngelakuin double purchase. Dia belanja 2 kali, tapi dididaknya 1 kali, gitu ya. Nah, kenapa ini kejadian? Kasusnya adalah berarti aplikasi kita tidak bisa menghandle race condition dengan baik. Jadi kalau request-nya cuma satu, habis itu satu lagi masuk, mungkin itu kita bisa handle dengan baik. Nah, gimana kalau ternyata orangnya ngerti gitu ya, anggap aja dia
pentester atau lain-lain lah gitu ya. Dia coba nge-abuse fitur payment di e-wallet kita. Jadi dia coba siapkan beberapa transaksi, contohnya 10 gitu ya. Lalu tiba-tiba dia submit pada saat yang berbarengan. Nah, hal ini kalau kita prosesnya seperti ini bisa kejadian kena race condition. Oke, kita akan coba. Jadi misalnya dia udah nyiapin anggap aja 3 barang. Barang yang pertama adalah 800, barang yang kedua adalah 700, barang yang ketiga adalah 900. Nah, apa yang terjadi? Ketika dia submit berbarengan, query yang pertama kita lakukan adalah query select ini ya. Select di mana Eko saldonya berapa nih. Nah, karena dia berbarengan, melakukan request-nya pada saat yang berbarengan gitu ya, maka ketika kita melakukan select yang tadi, semuanya dapat saldonya 1000. Ini 1000, ini 1000, ini juga 1000. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena kan memang kita melakukan select dulu untuk validasi ke database gitu ya. Karena kalau tidak kita validasi ke database ya bingung ya, masa langsung disubmit aja gitu ya. Nah, kita pasti validasi dulu, kita select dulu. Ketika select, tiga-tiganya dapat 1000. Kenapa? Karena bareng-bareng semuanya masuk. Nah, ketika dapat 1000, apa yang terjadi? Berarti ini dianggap oke, valid ya. Karena masih di pembelian 800 ini masih oke, masuk. Ini juga sama, masih oke. Dan ini juga sama, masih oke. Nah, lihat kan? Dari sini kita udah kebayang problemnya apa. Akhirnya, pada saat yang bersamaan juga, proses ini mengupdate saldo jadi 200 gitu ya. Ini menjadi 300, ini menjadi 100. Nah, soal ini mana yang menang, ya nggak tahu ya, nanti ya untung-untungan aja. Anggap aja yang menangnya misalnya yang 300 gitu. Berarti yang 300. Berarti di database kita, yang ke-record itu mungkin cuma transaksi ini. 2 transaksi ini tidak ter-record. Kenapa? Karena kejadiannya balapan dan ini yang menang. Tapi 2 ini juga tetap selesai transaksinya. Ya, dianggap sukses, dianggap sukses, dianggap sukses. Nah, ini sangat berbahaya. Makanya kalau misalnya kita bikin aplikasi yang berhubungan dengan finansial ya, atau transaksi lah istilahnya, kayak mungkin toko online gitu ya, maka ini perlu benar-benar ditangani ya untuk masalah race condition ini. Contohnya sederhana kayak gini. Kalau misalnya tiba-tiba barang masuk request-nya, ketika kita validasi, oh ternyata saldonya masih cukup nih, 1000 semua gitu ya. Jadi 3 request-nya masih cukup. Akhirnya 3 itu dianggap sukses. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi ini kejadian race condition. Maka dari itu tiap orang gitu ya, ketika belajar database harusnya benar-benar ngerti gimana caranya menangani race condition ini. Oke, kita tahu ya di database itu ada 2 jenis saat ini. Kebanyakan ada yang berbasis SQL atau relasional, ada juga yang NoSQL ya. Nah, kita bahas dulu tentang cara menangani race condition di yang database relasional ya, atau menggunakan SQL. Nah, sebenarnya cara kalau misalnya kita menangani race condition di database relasional itu lumayan mudah ya. Nah, salah satunya yang paling penting, kita bisa proses semuanya harus menggunakan database transaksional namanya, dan yang kedua adalah menggunakan locking. Jadi ini harus digabung ya. Jadi harus menggunakan DB transaction dan harus menggunakan log. Seperti ini. Jadi ini 2 hal yang bisa kita lakukan. Oke, kita akan coba simulasikan yang tadi lagi gitu ya, tapi kita akan coba lakukan DB transaksional dan juga log ya. Oke, jadi yang pertama, tadi kan ada 2 jenis query ya. Yang pertama adalah select, untuk dapetin saldonya saat ini berapa. Yang kedua itu adalah update-nya. Nah, dua-duanya kita harus wrap menggunakan database transaksional. Nah, teman-teman kalau tidak tahu silakan googling ya. Harusnya sih kita beneran harus tahu ya tentang database transaksional. Sederhananya adalah, database transaksional itu adalah kalau misalnya kita melakukan beberapa instruksi query misalnya, maka akan dianggap sukses kalau semuanya sukses. Dan akan dianggap gagal kalau salah satunya gagal. Jadi kalau salah satunya gagal, maka semuanya akan di rollback istilahnya, atau digagalkan. Nah, kita pengen hal itu terjadi. Jadi kita akan jalan misalnya begin transaction gitu ya. Begin transaction misalnya, dan terakhir misalnya commit transaction. Oke. Nah, di sini yang pertama kan tadi ya, select dulu, dan yang kedua itu adalah update. Nah, ketika melakukan select, nah di sini kita harus implementasi yang namanya locking. Locking itu menjaga agar nanti ketika ada orang yang melakukan select lagi ke data yang sama,
maka dia diminta untuk berhenti. Jadi menunggu istilahnya tuh. Nunggu dulu sampai orang yang pertama kali atau proses yang pertama kali sukses ya melakukan lock itu selesai melakukan commit transaksi. Jadi kalau belum selesai melakukan commit transaksi, maka yang lain tidak boleh mendapatkan datanya. Nah, dari sini kita bisa memastikan bahwa datanya akan konsisten ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba tadi ada 3 request bareng masuk, maka salah satunya yang akan diperbolehkan mendapatkan lock-nya, mendapatkan kuncinya. Nah, artinya 2 yang tadi akan menunggu sampai yang pertama sukses atau selesai commit. Nah, ketika misalnya selesai commit, nah dia akan diberikan kunci selanjutnya ke proses yang selanjutnya. Nah, setelah selesai baru yang ketiga yang terakhir. Dengan seperti ini, dengan kita implementasi lock akan memaksa prosesnya yang tadinya bareng masuk gitu ya, maka akan dipaksa menjadi sekuensial satu persatu. Jadi ngantri istilahnya. Jadi yang pertama kita select. Kalau misalnya di beberapa database biasanya untuk locking di belakangnya kalau misalnya select yang tadi ya data echo, nanti di belakangnya kita kasih perintah lock. Biasanya sih beberapa database pakainya for misalnya update. Jadi ini di lock. Kita udah tahu kalau data ini akan di lock, data echo ini, dan di locknya itu untuk di-update. Kalau datanya di lock for update, artinya ketika nanti ada orang lain yang melakukan select lagi ke data echo, maka dia akan diminta menunggu. Kenapa? Karena yang ini itu akan melakukan update. Ada juga select-nya, lock-nya for share ya. Kalau for share itu cuma untuk di select aja, nggak akan di-update, seperti itu. Nah, setelah kita select ini, ya sama, di sini tinggal update. Update yang echo-nya, yang set saldonya berapa gitu ya yang baru. Nah, dengan kita menggunakan database transaksional ini, oke, sekarang kita simulasikan lagi. Simulasikan ada 3 request ya. Tadi request yang pertama itu 800, produknya, habis itu yang 700, habis itu yang 900 ya. Oke, ketika 3-3-nya masuk, lalu 3-3-nya akan start transaction ya. Nah, start transaction-nya bareng. Start TRX misalnya, ini semuanya barang ya, 3-3-nya. Oke, tapi perintah selanjutnya itu adalah select ke database gitu ya, tapi menggunakan lock. Jadi select echo misalnya datanya yang for update ya. Artinya apa? Artinya kalau 3-3 ini melakukan hal yang sama, maka si database hanya akan memilih satu saja yang diperbolehkan. Nah, siapa yang diperbolehkannya kita nggak tahu ya, tergantung ya. Kalau beneran milisecond-nya sama banget gitu ya, ya paling mungkin database-nya pilih salah satu. Tapi kalau beda dikit ya paling ya yang paling pertama aja, yang duluan gitu ya. Anggap aja misalnya yang pertama adalah yang 900 itu. Jadi ini yang dapat 1000. Ini apa? Ya ini nunggu, wait. Ini juga wait. Jadi nunggu, dia nggak dapat saldo 1000-nya. Nah setelah itu kan ini update ya. Nah ketika update, jadi saldonya berapa sekarang? 100. Setelah 100 ini commit. Tadinya saldonya 1000 berubah jadi 100, ini commit. Setelah commit selesai, berarti kan saldonya 100. Nah, akhirnya lock-nya sudah dilepas. Jadi di sini lock-nya dilepas gitu ya. Selesai. Nah, selanjutnya adalah akan diberikan lock-nya ke 2 proses ini. Nah, tapi karena database-nya sudah jadi 100, ketika contohnya lock-nya sekarang dikasihkan ke proses yang kedua ini, di sini dapatnya 100. Saldonya sudah tidak lagi 1000. Karena di sini sudah di-lock dan di sini suruh nunggu. Nah, karena saldonya 1000, maka ini otomatis dibatalin ya transaksinya. Karena tidak eligible ya, karena beli barangnya 700. Lalu akhirnya lock-nya dilepas lagi, akhirnya dikasih ke sini, saldonya tetap 100, select pertama. Jadi di sini kita udah tahu kalau ini udah nggak eligible lagi. Nah, jadi dengan seperti ini kita bisa menangani race condition dengan baik. Jadi kalau ada 3 proses yang masuk, ya udah yang pertama dulu gitu ya. Kalau misalnya saldonya masih oke, ya baru nanti dia di sukses yang kedua. Tapi kalau dari yang kedua udah tidak oke, ya udah gagal. Ketiga tidak oke, ya udah gagal. Seperti itu. Nah, jadi ini penanganan race condition kalau teman-teman menggunakan database relasional ya, yang mendukung transaksional dan juga locking. Jadi kalau database-nya mungkin tetap pakai SQL misalnya, tapi tidak mendukung ini ya nggak bisa. Contohnya mungkin Cassandra. Cassandra kan pakai hampir mirip kayak SQL juga.
tapi dia nggak ada database transaksional sama lockingnya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini yang handle untuk yang relasional ya, yang support transaksional dan locking. Nah, pertanyaannya gimana kalau database yang kita gunakan tidak mendukung locking? Nah, gimana caranya? Yuk kita bahas. Oke, yang terakhir kita bahas cara menangani race condition di NoSQL ya, atau NoSQL. Oke, sebenarnya kan prosesnya kan sama kayak tadi ya. Yang pertama kita select dulu, yang kedua adalah update. Cuma pertanyaannya sekarang ketika ngelakuin select, kita nggak bisa locking karena beberapa, ya hampir kebanyakan sih ya, hampir kebanyakan NoSQL itu tidak support locking gitu ya, termasuk juga database transaksional. Nah pertanyaannya gimana nih kalau database-nya seperti ini? Nah jujur sih sebenarnya saya kalau misalnya ada kasus teman-teman yang berhubungan dengan proses-proses kayak kejadian seperti ini, itu memang rekomendasinya adalah menggunakan database yang relasional ya, karena memang lebih aman. Nah, tapi kalau misalnya memang ada kasus kita udah terlanjur menggunakan database yang NoSQL, kalau pindahnya itu ke database relasional itu lumayan ribet, gimana caranya nih untuk menangani ini? Oke, caranya sebenarnya kita bisa ubah query update-nya. Jadi, yang pertama kita masih tetap select-nya yang sama gitu ya. Ya mungkin teman-teman kalau pakai database seperti Mongo dan lain-lain ya, find ke database-nya masih tetap sama gitu ya. Jadi yang pertama prosesnya masih tetap sama. Jadi contohnya select echo misalnya ya. Nah, di sini kan otomatis dapat 1000 ya. Misalnya yang tadi saldonya misalnya. Nah, yang kedua, ketika proses update itu kan biasanya kita update misalnya gitu ya. Pakainya set gitu ya. Misalnya saldonya sama dengan saldo terakhirnya misalnya 300 gitu ya. Nah, biasanya kan ditambah where misalnya user sama dengan echo, seperti ini. Nah, sekarang teman-teman tambahkan kondisi update-nya. Jangan cuma where user sama dengan echo. Tapi apa? Teman-teman juga harus sebutkan saldo terakhirnya. Jadi saldo terakhirnya contohnya di sini saldo sama dengan 1000. Seperti ini. Nah, dengan kita menyebutkan saldo terakhirnya 1000, maka kalau misalnya ada yang mengupdate berbarengan, walaupun update itu berbarengan, biasanya database ya secara low level dia akan eksekusinya satu persatu gitu ya. Artinya apa? Artinya kalaupun di aplikasi kita tidak bisa handle race condition gitu ya, karena tidak bisa melakukan locking, tapi minimal kita percayakan proses race condition-nya di level database. Jadi kita kirim query, tapi kita tambahkan harus saldo terakhirnya berapa. Nah, kasusnya jadinya gimana? Oke, jadinya seperti ini. Kalau kita lakukan seperti ini, gitu ya, query-nya seperti ini, anggap saja kita nggak bisa locking, oke, kita akan simulasikan yang tadi lagi. Jadi, tadi ini kayaknya kebesaran, kita pakai yang ini. Oke, jadi misalnya tadi yang pertama itu 800 ya, terus 700, terus 900. Oke, select yang pertama udah pasti nih, kita nggak bisa locking, jadi semuanya pasti dapat 1000. Jadi ini dapat 1000, ini juga dapat 1000, ini juga dapat 1000. Nah, tapi kita bisa jaga di proses update-nya. Nah, ketika melakukan update, kita kan nggak tahu ya siapa yang duluan dieksekusi oleh database-nya, gitu ya. Tapi yang penting ketika kita melakukan update, kita lakukan update seperti ini. Jadi di sini proses update-nya itu kita update. Kalau yang ini ya, kita kan 1000 dikurangi 800 berarti 200 ya. Jadi di sini set 200 saldonya, di mana usernya echo dan juga saldonya 1000. Ini juga sama, set 300, usernya echo, saldonya 1000. Ini juga sama, set 100, di mana usernya echo, saldonya adalah 1000. Nah, ketika kita kirim perintah ini, 3, di database sebenarnya karena dia mengupdate record yang sama, dia akan di-handle satu persatu sebenarnya. Nah, pertanyaannya siapa yang duluan? Ya kita nggak tahu ya, tergantung database-nya, suka-suka database mau update yang mana. Oke, kita ya pura-pura aja misalnya yang duluan itu yang ini misalnya. Ketika ini dilakukan perintahnya, kondisinya berarti saldonya berubah ya jadi 300. Nah, jadi di sini saldo di database-nya sekarang 300. Karena ini yang duluan. Nah, dan kondisinya pun sudah benar ya.
usernya echo dan ininya 100 ya. 1000. Oke, kita contreng dulu di sini. Nah, jadi kondisi echo-nya benar dan ini kondisi ininya benar. Oke, berarti sekarang saldo di database adalah 300. Oke, ketika misalnya sekarang yang kedua yang dieksekusi ini gitu ya. Set 200 ini otomatis tidak, jadi query update-nya itu diterima oleh database, tapi nanti biasanya kita akan bisa dapat impacted row. Impacted row itu adalah berapa banyak row yang ke-update dari proses perintah update ini. Kalau di sini, itu kita biasanya dapat 1 ya. Jadi di sini dapat 1. Karena memang ia match ke satu data, yaitu yang usernya echo dan saldonya 1000. Nah, tapi yang query ini mungkin ketika diupdate sukses, jadi tidak ada error ya. Kalau di yang sebelumnya kan bisa error ya, atau di rollback transaksinya. Tapi kalau ini tidak error, tetap diterima. Jadi mirip kayak teman-teman delete data ke database, tapi datanya salah gitu ya. Tetap diterima query-nya, tapi nanti impacted row-nya ada berapa gitu ya, contohnya 0. Nah ini, ketika dia set 200, usernya echo, udah pasti ada user echo. Tapi karena dia kirim parameter juga di mana saldonya harus 1000. Nah, ini tidak dapat di database karena saldo di database-nya adalah 300. Jadi yang ini ketika dieksekusi, maka impacted row-nya adalah kosong. Nah, dari sini kita tahu kalau kosong dia gagal. Jadi nanti kita handle di aplikasi kita. Oke, ketika kita update ternyata yang impacted row-nya itu kosong, itu berarti gagal. Jadi kita bilang ke usernya kalau transaksi Anda gagal, seperti itu. Nah, selanjutnya kan dipindahkan ke sini misalnya. Nah, ketika di sini juga sama gitu ya. Usernya echo dapat, tapi saldonya 1000 nggak dapat karena saldo terakhir sekarang 300. Jadi ini impacted row-nya akan 0 juga. Nah, seperti ini. Dengan begitu otomatis ini akan digagalkan. Jadi teman-teman bisa gagalkan di level aplikasi, ini digagalkan, ini juga digagalkan. Jadi yang sukses itu cuma yang ini aja gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau teman-teman mau nanganin REST condition-nya yang di level yang bukan NoSQL ya. Yang bukan relational database. Jadi di database yang NoSQL. Jadi bisa teman-teman ubah si query-nya. Jadi query-nya itu ditambahkan statement terakhir istilahnya. Jadi kalau saldo ya saldo terakhir. Kalau misalnya kalau ada loyalty point ya loyalty point terakhir sebelum diupdate dan lain-lain. Dengan ini bisa memastikan bahwa ketika kita update, itu benar-benar nge-update data yang kita mau. Dan kalau impacted row-nya seperti ini, contohnya ini kosong, berarti kita tahu. Kalau dia mengupdate data yang sebelumnya sudah berubah. Dengan begitu ya otomatis kita bisa gagalkan atau batalkan si prosesnya. Nah, jadi seperti ini beberapa cara untuk menangani REST condition ya. Nah, ini teman-teman perlu pahami dengan baik. Kenapa? Karena sering banget kalau di proses interview itu ditanyain soal REST condition. Kenapa ya? Karena memang ini sangat berbahaya kalau kita tidak bisa menangani REST condition dengan baik.